Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan min tahiyatil Islam. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyarakat muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Isya, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tentunya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kita telah sampai pada malam yang ke-9. Betul Pak? Bukan 19 ya? Biasanya kalau jamaah kan mau cepat lebaran Pak, ya, menghitung 9 tambah angka 1 di belakangnya atau di depannya ya, dengan di belakang depan. Alhamdulillah dengan suasana yang begitu panas terik matahari di siang hari, atau mungkin ada hujan lokal tadi Pak, khusus di Damelanggang ada hujan, karena orangnya soleh-soleha, Allah bantu mereka. Tapi rasanya Pekanbaru secara umum panas ya. Semakin tinggi panasnya, semakin kuat panasnya, berarti semakin besar pahala yang kita dulang. Amin ya rabbal alamin. Tetapi harapan kita, mudah-mudahan puasa kita di siang Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Di luar itu, bahwa substansi dari ibadah puasa itu, bahwa kita dianjurkan agar dapat menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa itu. Bapak Ibu muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya berbahagia pada malam hari ini bisa pulang kampung kembali Pak. Saya dulu warga sini Pak, jadi tidak asing bagi saya ini wajah-wajah yang di sini, tapi ada juga yang baru nampak gitu ya. Jadi izinkan orang kampung merantau pulang. Jadi ada sedikit oleh-oleh nanti yang mau saya bagi kepada ya bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat yang ada di Damelanggang ini. Mudah-mudahan berkenan, karena saya tamu tak diundang pula malam ini ceritanya. Jadi inilah Allah Maha Kuasa. Jadi walaupun tidak dijadwalkan, terjadwal juga ternyata. Ini rahasia ilahi untuk mendatangkan saya pada malam hari ini berjumpa dengan kita semua, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk malam ini saya berjanji tidak akan lama-lama, hanya sekedar sampai selesai saja apa yang saya sampaikan. Setuju Pak? Tidak lama. Tadi saya sudah komitmen dengan Pak Agus. Berapa waktunya Pak? Ya 20 maksimal 25 menit lah Pak Ustadz, karena kita mau tarawih. Oh, kalau bagi saya kelamaan itu Pak, saya pengennya 10 sampai 15 menit saja. Setuju ya? Nah, yang penting apa yang ingin saya sampaikan selesai. Nah, itu aja targetnya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit ke depan. Nah, ini baru mukadimah nih Pak, jangan hitung. Ya, baru mukadimah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan komitmen dan apa yang saya janjikan, bahwa tema kita pada malam hari ini tentang 3 perkara yang sulit untuk dilaksanakan. Lalu timbul pertanyaan, sulit bagi siapa tuh Pak Ustadz? Mungkin bagi Pak Ustadz, bagi kami mungkin mudah. Kita coba lihat apa yang 3 perkara ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi mudah bagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bagi saya yang sulit barangkali.
Tapi saya hanya menyampaikan pesan agama karena saya mubalik. Mubalik kerjanya kan menyampaikan Pak ya. Mau nanti diterima dengan baik atau agak merasa kupingnya agak panas-panas sedikit, mah itu tidak urusan saya. Saya hanya menyampaikan seorang mubalik. Nah, baik, untuk menyingkatkan waktu, kita mulai dari yang pertama. Apa sesungguhnya yang amat sulit untuk dilaksanakan? Pertama, seseorang amat sulit untuk bersikap dermawan ketika dalam keadaan sempit. Kok melotot Pak? Apa maksudnya Pak? Dan ada pula yang mengatakan, oh enggak Pak Ustaz, kami justru kesulitan untuk menjadi orang dermawan di saat diberi kelapangan. Mana yang benar ini? Karena ujian yang berat itu terkadang memang ujian ketika kita diberi harta. Berat rasanya untuk mengeluarkan harta itu, karena ada satu prinsip di dalam hati kita bahwa ini kan hasil keringat saya, ini kan hasil kecerdasan saya bertukus lumus di lapangan untuk mendapatkannya. Gak mungkin saya mengeluarkan begitu saja, kecuali masa-masa pemilu dulu ya, sudah lewat. Itu bukan tayangan yang namanya serangan fajar, bahkan zuhur pun diserang. Tapi mungkin masih nggak ada ya Pak ya, aman kayak. Saya tengok tidak ada karpet baru di sini, karena kalau ada karpet baru dicurigai ini ada caleg yang nyumbang kemarin nih. Khawatirnya kalau dia nggak duduk ditarik lagi sama dia Pak. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya kalaupun ada mungkin secara personal, mungkin tergiur dengan janji-janji ya, dengan omon-omon gitu ya. Nah mudah-mudahan kalaupun kemarin terlanjur mengambil dengan suatu komitmen harus memilih orang yang memberi, berarti kita sudah terjebak dengan ar-rashi wal murtashi, bahwa yang menyogok dan yang disogok itu adalah kedua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena prinsipnya sama. Yang satu ingin memberi, yang keduanya ingin menerima pemberian, tetapi ada syarat. Jadi pemberian bersyarat itu tidak boleh diterima, apalagi memberatkan kita. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itu kisah 14 Februari ya. Kita sudah tinggal hari ini kita menunggu hasilnya. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang kemudian kita berharap dia dapat kembali kepada rakyat dan benar-benar mengemban amanah dari rakyat itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bahwa sikap dermawan itu sesungguhnya dianjurkan dalam agama kita Bapak Ibu. Apalagi ini momennya Ramadan. Ramadan Allah berikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi-Nabi terdahulu juga mereka berpuasa, tetapi tidak di bulan Ramadan dan jumlahnya juga tidak sampai sebulan. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang kemudian diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus adalah perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Puasa kita di siang harinya, lalu kita juga dituntut untuk menghiasi puasa di siang hari itu dengan amalia-amalia yang sangat banyak. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa gemar berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah tidaklah mudah bagi setiap orang. Nah, maka malam ini saya angkat temanya bersikap dermawan di saat sempit atau susah. Nah, jadi kalau ada orang kaya yang suka nyumbang dermawan, Pak, itu biasa-biasa saja, Pak. Nggak ada yang luar biasa itu.
Tapi kalau ada orang yang sedang sulit untuk makan pun susah, tetapi Masya Allah dia masih sanggup untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru yang luar biasa. Mungkin bagi saya sulit, bagi bapak-bapak, ibu-ibu mudah. Nah, inilah yang kita cari. Inilah saatnya, momennya Ramadan, di mana Allah lipat gandakan pahala dari seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Berapa kelipatannya? Bisa dari 5 menjadi 10, 10 menjadi 20, menjadi 70, bahkan menjadi 1000, dan bahkan tidak terhitung. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang pantas untuk melipat gandakan segala sesuatu yang telah kita perbuat dan yang akan kita perbuat. Jadi kalau pada saat ini, kalau hati kita sudah benar-benar mampu untuk menjadi orang yang dermawan di saat waktu sempit, ini berarti kita sudah masuk kategori orang-orang muttaqin. Karakteristik daripada orang muttaqin itu satu diantaranya adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mampu menyisihkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit apalagi dalam keadaan lapang. Jadi apa yang kita tanam di bulan Ramadan ini, insya Allah akan kita tuai berlipat ganda adanya. Silakan Bapak Ibu baca dalam surah Al-Baqarah 261. Allah mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi bermula dari satu biji yang kita tanam akan menumbuhkan 7 tangkai, ya. 7 tangkai itu menumbuhkan lagi cabangnya 10, 7 kali 10, 70 kali lipat. Itu kalau kita menghitung secara matematiknya. Tapi kalau hitungan matematik Allah itu sangat jauh berbeda dengan matematik kita. Kita berharap 70, bisa Allah lipat gandakan lagi menjadi 70 dan bahkan menjadi 7.000 kali lipat. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menjadi orang dermawan sekalipun dalam keadaan susah ataupun sempit. Karena rezeki itu Pak, konon katanya harus dipancing Pak. Ibarat kita memancing nak mendapatkan ikan besar, harus umpannya juga ikan yang lebih besar, sehingga ikan itu nanti juga akan besar kita dapatkan. Begitu juga rezeki. Rezeki itu konsepnya dijemput, tidak ditunggu di rumah. Nah, tadi karena sudah dimotivasi kita menjadi orang dermawan, bersedekah. Nanti saya tunggu aja lah Pak Ustaz di rumah, mudah-mudahan datang nanti 70 kali lebih lipat dari apa yang saya sedekahkan atau yang saya infakkan. Bukan begitu. Konsep rezeki itu dijemput. Allah sudah tentukan, Allah sudah kadarkan berapa ukurannya untuk semua orang berbeda. Ya, sebanyak ini kita yang berkumpul di masjid ini, tidak ada yang sama rezekinya Pak. Maka nggak perlu mengumpat. Ya Allah, hamba ini kok sudah capek-capek bekerja, kok rezekinya kok segitu-gitu aja. Siapapun nanti yang jadi presiden, yang jadi pemimpin negeri ini, di awal modeko saja. Ini satu prinsip yang sangat keliru. Kalau kita punya pemimpin yang baik, tentu akan lebih baik lagi kehidupan masyarakatnya. Walaupun ada satu anekdot yang mengatakan bahwa tampilan pemimpin kita hari ini katanya itu adalah tampilan atau wajah-wajah dari masyarakatnya atau penduduknya atau warganya. Setuju atau tidak itu urusan kita semua. Berarti kalau pemimpin kita suka bohong, pemimpin kita suka nipu rakyat, ya, dan kemudian menzolimi rakyat, berarti itulah pekerjaan rakyatnya yang rakyat lakukan, sehingga pemimpinnya juga berlaku seperti itu.
Kok tidak kebalikannya Pak Ustaz? Seharusnya rakyat mencontoh pemimpin. Kalau pemimpinnya jujur, adil, bijaksana, tentu rakyatnya juga akan mendapatkan hal yang sama. Ternyata tidak. Nah, oleh karena itu, ya apapun ceritanya, kita sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mungkin juga kita punya dosa, punya kesalahan, buat maksiat yang begitu banyak. Mari sama-sama kita bertaubat, kita berdoa di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh istijabah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan hendaknya kita dianugerahkan dengan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, baru 5 menit Pak. Yang kedua, yang dianggap sesuatu yang sulit untuk dilakukan itu adalah bersikap warok pada saat kita sendirian. Apa itu warok? Nah, saya bacakan definisinya secara harfiah. Saya kutip dari salah seorang ulama terkenal. Warok itu artinya menahan diri atau berhati-hati atau menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan yang amat besar. Kecelakaan ini maksudnya dalam maksiat dan dosa. Dan ini kalau dalam ilmu tasawuf ada sebuah konsep ilmu yang disebut dengan muraqabatullah. Nah, di mana muraqabatullah itu berfungsi untuk memantau, mengawasi setiap hamba-hamba Allah ini di saat mereka sendirian dan mereka tetap ternyata mampu untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan rahasia umum Pak di masyarakat kita, orang kadang-kadang kalau pengen buat kesalahan itu kan tengok kiri kanan dulu kan Pak, lihat kiri lihat kanan, nggak ada orang langsung. Tetapi yang satu ini sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena kita rata-rata mayoritas manusia itu banyak mengalami godaan ketika di saat dia sendirian. Tidak ada manusia yang melihat. Tetapi kalau ada sekelompok orang yang pada waktu itu dia masih konsisten, masih istiqomah dengan ketaatannya, ini yang luar biasa. Ini yang Allah inginkan. Berarti muraqabatullah yang itu sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan ihsan. Dimana ketika kita apakah dilihat oleh manusia atau tidak, kita meyakini bahwa Allah tetap melihat kita. Nah, bulan puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang ihsan. Bagaimana kita mendapatkan muraqabatullah yang luar biasa? Kenapa? Didikan Ramadannya bagaimana? Ramadan itu ceritanya kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang pantas untuk membalasnya. Seperti apa kualitas puasa seseorang itu? Jadi seseorang bisa melakukan kebohongan kepada orang lain, ya. Ketika dia tidak berpuasa, dia katakan, saya ini puasa Pak, pura-pura loyo, nggak berdaya. Orang bisa percaya, tetapi itu semua sesungguhnya puasa itu hanyalah antara urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah lah yang pantas untuk membalasnya. Disinilah filosofi daripada ibadah puasa itu yang kemudian dapat mengantarkan siapa saja yang melakukan puasa ya dengan penuh keimanan, wahtisaba, dijanjikan Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa? Karena ibadah puasa itu berat. Tidak semua orang mampu, termasuk orang dewasa. Ya. Nah, mungkin lebih tahan anak-anak kita yang masih usia 10 tahun, 15 tahun dibanding orang yang sudah berumur 50 tahun karena tidak terbiasa. Nah, maka ibadah puasa ini sesungguhnya mendidik kita, mengantar kita untuk menjadi orang-orang yang konsisten atau bersikap warok dalam keadaan kita
sendirian. Kalau ramai-ramai kayak gini mah, saya rasa kita jatuhkan pun satu ikat uang 10 juta, takkan ada yang melirik itu. Karena dia takut sama pengurus masjid melihat nih, orang banyak juga melihat. Tapi coba jatuh di jalan sana, di kondisi yang gelap gulita seperti itu, ketemu kita. Apa kata dunia? Apa kata malaikat? Ya, apa kata setan? Alhamdulillah, rezeki nomplok itu kapan lagi, sekali kesempatan tidak akan terulang kedua kali. Datang bisikan. Ketika datang bisikan seperti itu, lalu ada seseorang atau sebagian orang yang mampu menahan dirinya, dia tidak ambil, tinggalkan itu barang yang tercecer itu, kemudian dia pergi sesuai dengan tujuannya. Ini disebut dengan uang. Ya, orang yang dapat menahan diri untuk melakukan maksiat dalam keadaan sendirian di mana orang lain tidak melihatnya, tetapi dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Baru dua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, karena tidak berlama-lama, sesuatu yang dianggap berat kita melaksanakannya itu adalah seseorang atau kebanyakan orang berat untuk mengatakan yang hak atau kebenaran kepada orang yang ditakutinya. Kita punya bos, ya, punya atasan di kantor, di tempat kerja. Kita sudah jelas menyaksikan di depan mata kepala kita si bos, majikan, atasan itu salah. Tapi kita tidak berani menegur. Betul Pak? Kenapa? Karena masih bergantung dengan si bos. Akidahnya lemah. Nanti kalau dia sampaikan, dia tegur si bos atau pimpinan majikan itu bahwa dia melakukan kesalahan, dia takut akan dipecat. Hilang lo sumpit bore katanya. Tak mungkin dong Pak katanya. Biarlah, awak tengok aja lah. Orang yang diam dalam keadaan di tengah-tengah dia, di depan mata kepalanya ada sebuah maksiat, ada dosa, berarti dia sama seperti setan yang bisu. Kita tidak mau tergolong ke dalam kelompok itu Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang disampaikan yang nomor 3 ini, apabila kita berat untuk mengatakan yang hak atau kebenaran itu kepada orang yang kita takuti. Ini rahasia umum. Tapi kalau ada, memang akan ada saja orang yang berani, orang yang tidak akan pernah berpikir sedikit pun dan tidak takut. Kalau dia nanti tegur majikannya, dia tegur atasannya, dia tidak akan takut dipecat, dia tidak akan takut dikurangi gajinya, karena yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dipecat di sini dengan gaji 5 juta, nanti akan Allah ganti dengan tempat lain diganti dengan 10 juta rupiah. Bapak Ibu pilih yang mana? 5 apa 10? Boleh orang pilih ya kan? Tentu kalau yang namanya menghitung, tentu yang lebih banyak kan. Nah, oleh karena itu jangan pernah takut kita menjadi orang pemberani untuk mencegah segala sesuatu yang disebut dengan kemungkaran. Karena ini prinsip hidup umat manusia yang Allah utus ke muka bumi ini. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini prinsip hidup kita yang harus kita pegang. Allah akan ciptakan kita, kirim kita ke muka bumi ini menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu caranya bagaimana? Kita harus mampu untuk mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk meninggalkan maksiat atau kesalahan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tetap dapat menuntun kita dan mengawasi kita menjadi orang-orang yang peka terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, terkhusus ibadah sosial yang cukup banyak ya, yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin.
Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Usikum nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.